Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. oke, selamat siang. Siang, Dengar Pak. suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, sambil kita nunggu teman-teman dulu ya. Baik, Pak. Pak, Ya, Pak, Ya, Pak, ini kalau untuk yang kemarin itu kan belum ada jawaban, Pak, untuk tahap ini, Pak. Jadi gimana tuh, Pak? Saya Muhammad Daris, Pak. Tapi anak itu yang salah, dia yang nabrak, dia yang membuka. Dia tunggu. Banyak orang cuman apa namanya yang nabrak itu tadi patah kaki kata orang Bugis. Jadi kalau saya bilang dengan kredit ini, maksudnya jangan nggak sini aja yang nanggung biaya. Mobilnya juga rusak kan. Rusak malah. Kalau mobil itu kan pas. Nah, dia walaupun bunga benar tetap disalahkan sama pihak. Ya. Dan motor jadi dia kan Ini. kan Apa ini? mau dia yang jawab kan. Orang pasti nggak mau karena Nggak bisa. Bukan mobil. Yang raja dia. Baik, Ibu Bapak, kita mulai ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini, sudah jam 10 lewat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pertemuan kedua ini kita masih dapat berkumpul, dapat menjalankan tugas kita masing-masing. Insya Allah kita akan melaksanakan tutorial. Sebelum tutorial ini kita mulai, barangkali saya mencoba saya absensi dulu namanya, tolong bersuara saja ya.
Lai B. Arnika Manalu. Hadir, Pak. Baik. Lena Zairana. Lena Zairana ada? Hadir, Baik. Pak. Oke. Kemudian Susianti Lastrina M. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Polma Sumuang Marasi Sihite. Hadir, Pak. Hadir. Nel Fitri. Hadir, Pak. Kemudian Indri Wulandari. Hadir, Pak. Kemudian Nopitasari. Hadir, Pak. Kemudian Mariona Sritonga. Hadir, Pak. Kemudian Nari Melasari. Hadir, Bapak. Kemudian Lestari Dabungke. Hadir, Pak. Kemudian Januari Wihandi Nababan. Hadir, Pak. Kemudian Ria Rahmadani. Hadir, Pak. Kemudian Panji Asmoro. Hadir, Pak. Kemudian Rita binti Bakri. Hadir, Pak. Kemudian Hedi Rosmina. Hadir, Pak. Kemudian Ramlan Pangaribuan. Pelan-pelan. Kemudian, Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. Gilang Permana. Kemudian Seril Agnedela. Seril Agnedela ada? Zahara Utari. Hadir, Pak. Mawarni Sibarani. Pak. Rahmi Bulkis. Hadir, Pak. Mimi Karlina. Hadir, Pak. Oh, udah sembuh Bu Mimi. Udah sehat lah Ibu Mimi ya? Masih belum, Pak, tapi sambil ini, Pak. Ya, masuk aja yang penting hadir ya. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian Muhammad Darwis. Pak. Muhammad Darwis, kemudian Priska Silitonga. Pak. Kemudian Jem Purba Pakpa. Hadir, Pak. Kemudian Supandi Ginting. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum disebut namanya lagi? Ya, siap. Di rumah. Serli Agnedela ada? Serli Agnedela ada tidak? Baik, saya kira itu. Kayaknya mic-nya bermasalah, Pak. Iya, suruh Ada dia ya, chat aja. Dia sudah chat ya. Dia ada angkat tangan, Pak. Iya, angkat tangan menyerah itu ya. Ya, dia sudah chat di situ. Ada Pak, tapi mungkin mic-nya bermasalah ya. Tidak apa-apa, yang penting dia hadir. Baik, Ibu Bapak, yang 4 orang, si Muhammad Darwis, Priska Silitonga, James Purba Pakpa, kemudian Supandi Ginting. Saya sudah lapor ke UT, kata Pak Rianda, untuk sementara masuk aja dulu, Bapak absen aja dulu,
Tunggu nanti kami akan cross cek di adminnya UT ya. Tapi mudah-mudahan tidak bermasalah. Kalau silahkan lanjut terus gitu kan. Nanti mereka akan konfirmasi juga ke kita, ke saya dan ke Bapak juga katanya nanti ya. Jadi tak apa-apa ya, masuk aja dulu. Yang penting jangan sampai nanti pas boleh masuk Bapak tidak masuk, itu kacau nanti. Ya kan? Nah, oke, saya kira itu ya. Kita bisa lanjut dengan pembelajaran kita, tutorial kita pada hari ini. Ibu Bapak, slide saya sudah bisa dilihat tidak? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Saya menjelaskan sepintas lalu saja. Ibu Bapak, sudah dibaca belum buku yang tipis itu? Buku yang ini sudah dibaca belum? Sudah, Pak, sedikit. Ya, sudah dibaca. Mudah-mudahan Ya, hari ini kita bacanya terakhir. Hari ini habis baca, setelah itu kita simpan dia di lemari atau mau Bapak laminating, disimpan baik-baik. Tanda Bapak sudah belajar di UT. Ya, hari ini saya jelaskan sepintas lalu saja, tolong didengarkan saja. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan aja langsung, nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita hari ini pertemuan tutorial yang kedua. Setelah tutorial kedua nanti, saya akan coba untuk memberikan tugas kepada Ibu Bapak setelah kita mengakhiri pertemuan kita yang kedua. Tugas itu Ibu kerjakan, nanti dikirim, diselesaikan, diantar ke saya melalui email saja. Ya. Kemudian juga dimasukkan juga ke layar, kalau layarnya sudah buka untuk memasukkan tugas. Tapi kalau belum ya di padding aja dulu. Ya. Baik Ibu Bapak, kita mulai dengan tugas akhir program di semester 3 Ibu Bapak. Saya akan jelaskan. Pembelajaran TAP itu wajib hukumnya untuk Bapak Ibu yang mengambil program S1 PGSD di UT. Ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa itu menjadi kewajiban, karena berdasarkan kurikulum PGSD UT itu, di mana program S1 PGSD UT itu Bapak Ibu tidak hanya ya, program S1 UT itu tidak hanya meningkatkan kualifikasi mahasiswa menjadi guru yang berpendidikan sarjana saja, tapi lebih dari itu, Ibu Bapak dididik atau diberikan ilmu tentang pendidikan atau keguruan. Jadi layaknya Ibu Bapak tidak hanya mendapat gelar sarjana saja, ya, namun juga dibekali dengan ilmu pedagogik atau guru dengan memiliki wawasan yang luas, ilmu yang banyak, keterampilan profesional, sehingga Bapak Ibu guru lebih dewasa dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan memiliki wawasan yang luas, berpikir juga dengan ilmiah, jangan hanya sekedar menjadi guru doang gitu. Ya, itu harapan kurikulum PGSD UT. Ya, sama dengan kurikulum yang lainnya. Ya, tergantung dengan subjek yang kita geluti. Ya. Dulu mungkin Ibu Bapak pernah kuliah tapi tidak di perguruan tinggi untuk menciptakan sarjana pendidik, tapi lain gagasan dan profesionalnya lain-lain. Ini dia. Jadi kurikulum PGSD UT khusus untuk keguruan program S1 UT itu ini dia kurikulumnya ya. Tidak menciptakan sarjana saja, tapi Ibu lebih diminta untuk memiliki wawasan tentang keguruan,
ya, ilmu keterampilan profesional, ya, sehingga Bapak Ibu guru bisa lebih dewasa dalam bersikap, berpikir, berperilaku, ya, dan memiliki wawasan yang luas. Kemudian kekuatan yang ada di PGSD UT itu. Mata kuliah inti yang dirancang agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai seorang profesional yang berkerangka pikir ilmiah. Kerangka pikir ilmiah itu, kekuatan PGSD itu meliputi beberapa mata kuliah yang wajib, yang harus diembuh apabila Ibu Bapak mengambil PGSD UT dari awal, dari semester 1 sampai harusnya sampai semester 8. Tapi sekarang Bapak sebagian mata kuliah sudah diambil atau sudah pernah dikaji pada universitas atau pada perguruan tinggi sebelumnya. Ya, antara lain ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil di PGSD UT untuk memenuhi standarisasi mata kuliah tugas akhir program. Yang pertama, PTK. PTK atau penelitian tindakan kelas itu sudah pernah diambil sama Ibu waktu kuliah sebelumnya di semester 1 atau semester 2? Sudah, Pak. Nah, itu sudah selesai terpenuhi 1. Kemudian pernah tidak mengambil mata kuliah metodologi penelitian? Dulu pernah, Pak. Dulu Pak waktu S1. Pernah S1 sebelumnya kan? Ada Iya, Pak, Pak. ada. Ada, maka itu sudah diampuh, berarti Ibu sudah diakomodir, dikualifikasi sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian pernah tidak mengambil mata kuliah penulisan karya ilmiah atau KI tadi? Sudah, Betul Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian pernah nggak mengambil mata kuliah statistik? Pernah, Pak. Baik Ya. itu statistik pendidikan atau statistik secara Ada, umum. Pak. Sudah, Pak. Pada Ada, waktu Pak. sebelumnya sudah pernah kan? Pada Yang waktu pendidikan, kuliah Pak. salah kan? Iya, Pak. Waktu dulu, Pak. Ya. Kemudian pernah tidak mengambil mata kuliah program pemantapan kemampuan profesional atau PKP tadi? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Berarti seluruh mata kuliah yang untuk persyaratan mengambil TAP, Bapak Ibu sudah terpenuhi. Jadi bisa Ibu Bapak mengambil mata kuliah TAP. Ini kekuatannya. Jadi kekuatan untuk mengambil PKP, TAP itu terpenuhi dengan mata kuliah ini. Kenapa? Kaitannya sangat erat karena di dalam menyelesaikan perkuliahan TAP ini ada kaitannya dengan beberapa macam mata kuliah ini. Oke. Baik, berarti Bapak sudah selesai dengan mata kuliah ini. Ini pengantar saja. Jadi inilah kewajiban-kewajiban yang harus Bapak penuhi dulu. Ya. Kemudian ada kewajiban yang lain seperti administrasi dan segala macam, nanti itu akan kaitannya dengan keadministrasian Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini dia konsep akhir program di TAP itu. Pertama pengertian TAP. Mungkin Ibu Bapak sudah paham, sudah baca buku, kemudian tujuan TAP sudah ada di buku, materi TAP juga apa kaitannya dengan PAP, kemudian bentuk soal TAP itu seperti apa. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama, pengertian TAP. Nah, ini dia. TAP itu tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa program FKIP S1 PGSD. Jadi Ibu Bapak harus dan wajib menyelesaikan TAP ini. Ya, dengan syarat memenuhi persyaratan administrasi maupun akademik. Kalau administrasi mungkin Bapak Ibu sudah bayar uang pendaftaran untuk mengambil mata kuliah, sudah didaftarkan, mungkin itu sudah selesai, maka keluarlah administrasi, keluarlah absensi Ibu Bapak di UT. Ya. Kemudian terpenuhi akademik. Akademiknya mana? Yang tadi, mata kuliah yang terkait dengan TAP Bapak sudah penuhi. Nah, jadi ini pengertiannya, jadi Bapak Ibu yang mengambil TAP, ya tugasnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan ini, ya. Dan ini kewajiban, wajib untuk dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan TAP
mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa dalam mengaplikasikan seluruh mata kuliah yang didapat dalam memecahkan masalah pembelajaran secara komprehensif. Nah, Ibu Bapak, tujuannya ini adalah untuk mengetahui kemampuan Ibu Bapak yang mengambil TAP ini, kita uji dulu kemampuannya. Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 3, mata kuliah yang telah Bapak ambil, itu dikaji ulang. Kita kaji ulang, kita pelajari kaitannya bagaimana sih dengan TAP ini. Yang mana TAP ini Ibu Bapak nanti soalnya berbentuk suatu kasus atau masalah. Masalahnya seperti apa? Masalah yang ada di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Itu masalahnya. Ya kan? Tidak keluar dari masalah itu. Kalau ada masalah pribadi nggak masuk dalam ini. Yang ada kita hanya permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Misalnya seperti apa? Semisal Bapak waktu mengambil pembelajaran mata kuliah PKP dan karya ilmiah, metodologi karya ilmiah kemarin. Nah, dalam PKP Bapak Ibu Bapak itu jelas sudah melaksanakan beberapa macam kasus dan kasus itu berbeda-beda di dalam kelas yang ditemukan oleh teman sejawat waktu Bapak melaksanakan praktek perbaikan. Nah, itu kasus sebenarnya. Kasus saat dipraktek, Bapak melaksanakan proses pembelajaran mulai dari prasiklus. Prasiklus itu Bapak dikaji, dilihat, diawasi oleh teman sejawat, sehingga temulah masalah, tumpahlah kasusnya, perbaiki lagi. Nah, dalam perbaikan itu kan dituangkan dengan deskripsinya dalam bentuk laporan. Dibuatlah dalam laporan, maka Bapak perbaiki dalam siklus 1. Setelah siklus 1 selesai, Bapak bikin perancangan pembelajaran, Bapak perbaiki, Bapak praktekkan kembali, sehingga ketemu lagi dengan permasalahan yang baru, di luar permasalahan yang pertama tadi. Maka Bapak perbaiki lagi, Bapak lakukan lagi dengan siklus 2. Ya. Nah, jika Bapak dengan siklus 2 masih ada lagi, maka akan dilanjutkan pada siklus 3. Namun jika tidak ada memiliki kesalahan atau dianggap sudah bagus dalam proses mengajar dan sesuai dengan perangkat yang Bapak buat, maka cukup sampai di siklus 2. Nah, inilah bermacam-macam kasus yang ditemu, yang dilakukan di sekolah masing-masing dengan kasus dan cara mengatasinya yang berbeda-beda. Ya, tergantunglah diskusi Bapak atau narasi Bapak yang dituangkan di dalam laporan itu berkoordinasi dengan teman sejawat dan pembimbing PKP Bapak kemarin. Itu dia tujuan TAP. Kemudian yang ketiga, materi TAP. Materi TAP itu materinya berkaitan dengan penguasaan bidang ilmu, pemahaman peserta didik, pembelajaran pendidikan, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan yang dikemas dalam bentuk kasus. Nah, ini materinya itu hanya kasus, Ibu Bapak. Kasusnya apa? Tentang pembelajaran di dalam kelas. Baik itu meliputi bidang ilmunya, pemahaman peserta didiknya, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Materinya cakupan itu saja. Jadi materinya seperti apa ya Pak? Tak ada materinya. Materinya bagaimana Ibu Bapak mengajar dalam kelas, pengalaman. Apa yang Ibu rasakan, pengalaman belajar mengajar, itulah yang Bapak akan temukan nanti di dalam kasus-kasus. Misalnya bisa-bisa saja nanti kasus itu benar-benar berkaitan dengan pribadi kita. Ya kan? Ada kadang-kadang Ibu Bapak mengajarkan, kita lihatlah sekarang ini, kalau kita belajar di dalam kelas, saya dulu pernah mengampu mata kuliah tentang PKP. Kalau PKP itu dulu waktu saya menjadi pembimbing PKP kepada mahasiswa, itu ada yang apa namanya, yang unik gitu. Saat dipraktek itu dia mempersiapkan pembelajarannya itu luar biasa, gurunya.
Saya pergi ke sekolah itu besok untuk melihat, memotret kegiatan PKP di sekolah, ditemani oleh teman sejawatnya. Rupanya begitu dia mau praktek besok, luar biasa persiapannya. Alat peraganya dibawa secantik mungkin, perangkat mengajar selengkapnya, ya, waktu masuk ke kelasnya pasnya, kalau bisa sebelum bunyi bel sudah berada di sekolah, dari dalam kelas, ya. Tapi begitu setelah selesai praktek, balik lagi seperti semula. Apa yang dilakukan di praktek itu tidak sama dengan yang dilakukan yang sebenarnya di sekolah. Dan itu hal yang biasa karena kita menyiapkan sesuatu yang ingin lebih baik. Itu hal yang biasa. Nah, berharap dengan adanya Bapak Ibu sudah kuliah S1 FKIP, PGSD UT, kemudian dibimbing, praktek, ada pengambil mata kuliah, Ibu Bapak lebih dewasa dan lebih cakep dalam proses mendidik menjadi seorang guru. Itu harapan. Tapi kadang-kadang ya maklum saja, itu kita sama dengan Ibu Bapak hari ini, besok hari Senin masuk ke sekolah, datang Ibu Bapak disampaikan oleh kepala sekolah, hari Selasa atau hari Rabu tolong siap-siap, besok ada supervisi pengawas. Apa yang Ibu Bapak lakukan? Pertama, menyiapkan mental, udah ketakutan duluan kan? Waduh, besok ada pengawas macam mana lah kita nih. Tanya dulu sama bidang administrasi atau bidang kurikulumnya, wakil kurikulum. Kelas mana ya besok ya pengawas? Jangan masuk kelas saya lah. Masuk kelas sana lah ya, jangan bawa tempat saya lah. Bermacam-macam alasan. Karena saya belum siap lah, bau ini, itu, segala macam. Dan itu hal yang biasa saja. Ya, itulah perangai atau tingkah laku seorang pendidik yang hari ini. Ya, yang hari ini seperti itu. Nah, kenapa? Karena kesiapan. Karena guru bukan manusia yang sempurna, dia tidak sempurna. Ada aja kelemahannya. Ya. Nah, tapi walau bagaimanapun dia siap untuk mengajar. Itu yang paling utama. Berdiri di dalam kelas, ya kan, mulai dari jam 7.30, jam 7.15 sampai jam 2, jam 1. Mendidik anak yang sebanyak itu. Ada yang jumlah siswanya 20 orang, 30, 40, bahkan ada siswa yang 60 satu kelas. Kalau yang 60 orang satu kelas itu macam mana mengajarnya? Ya kan? Bisa-bisa saja ibu bapak baru bawa perangkat mengajar di dalam kelas, ditaruh atas meja, pakai metode baru, metode marah-marah. Ya kan? Metode ceramah satu, metode marah-marah satu. Perangkat yang dibawa yang bagus tadi disimpan saja, ditaruh atas meja untuk nakutin aja itu. Ya, akhirnya kita pakai metode 2 saja. Marah-marah, ceramah, kasih tugas, balik. Besok kerjakan di rumah, selesai. Karena kalau muridnya sudah terlalu banyak, gimana caranya mengajar? Ngajar sebelah kanan, sebelah kiri ribut. Ngajar yang depan, yang belakang ribut. Ngajar yang belakang, yang depan lagi ribut. Ya. Nah, itu kendala-kendalanya. Banyak sekali permasalahan yang kita temukan di sekolah itu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, yang keempatnya, berikut sebelum ini ada materi. Materi mata kuliah pendukung TAP itu meliputi, dengan berdasarkan konsep PTK, ada beberapa mata kuliah pendukung TAP S1 PGSD. Antara lain, 1. Materi pembelajaran IPA di SD, materi pembelajaran IPS, kemudian materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kemudian materi pembelajaran matematika di SD, kemudian materi pembelajaran PKN di SD, terakhir materi pendidikan anak di SD. Nah, ini harapan kami sudah Ibu kuasai, Ibu sudah pernah mengambil mata kuliah yang ini selama di UT. Ya. Sudah diambil belum mata kuliah ini Ibu Bapak? Materi pembelajaran di SD IPA. Sudah diambil belum? Sudah, Pak. Iya, Sudah, Pak. Pak. Yang 6 mata kuliahnya sudah diambil semua. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau bahasa Itulah dia. Indonesia masih baru. Materi pendukung ini harus dikuasai.
Dalam arti kata apa? Ibu pernah mengalami pembelajaran ini, ya. Nah, kalau sudah diambil berarti sudah terpenuhi untuk penguasaan materi pendukung TAP. Kemudian terakhir bentuk tab. Nah, ini dia yang perlu saya sampaikan. Soal tab itu berbentuk uraian yang dikemas dalam bentuk kasus. Jadi kasus tab itu bukan hal yang ada di buku. Jadi di buku ini ada di soal tab. Nanti apa yang dimaksud dengan materi tab, bentuk-bentuk tab itu apa? Tidak ada. Tapi soalnya dalam bentuk kasus. Jadi ada kasus berarti ada harus yang kita selesaikan, kita jabarkan nanti, ya. Pembelajaran atau kegiatannya mengembangkan yang dilengkapi dengan pertanyaan. Nanti dalam kasus itu nanti ada pertanyaan yang harus Ibu jawab, Ibu Bapak jawab dalam soal tab itu. Oke. Nah, itu dia bentuk tab. Kemudian ini tambahan saja karakteristik soal tab. Karakteristik itu yang pertama menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi Ibu Bapak sudah menguasai materi, jadi Bapak Ibu sudah punya wawasan, ya, menjawab soal-soal yang lebih kompleks itu Ibu Bapak bisa jawab dengan uraian-uraian nantinya. Kemudian yang berikutnya substansi tab bersifat problematik, dia punya problem, ada kasus tadi, ya. Jadi kita melihat soal itu nanti dia akan ketemu Ibu, oh berarti ada problem di dalam dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Berarti yang dituangkan soal itu nanti dalam soal itu mungkin ada permasalahan. Nah, dan bagaimana untuk menyelesaikan atau memperbaiki nanti kita jawab sama-sama. Harus ada penyelesaiannya. Nah, dari mana jawaban itu? Dari analisa kita. Kita menganalisa soal itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk narasi nanti. Itu dia. Kemudian substansinya bersifat problematik, menyeluruh, terbuka dan terarah. Karena dengan beberapa macam bidang ilmu yang Ibu dapat tadi, mata kuliah pendukung tadi, maka itu akan ada kaitannya dengan soal tab itu, bagaimana untuk menjabarkan atau membuat narasinya. Oke, kita lanjut. Itu kemudian terakhir ini. Ini contoh soal tab Ibu Bapak. Ibu Bapak pegang buku, modul itu modul edisi berapa? Edisi 2 atau edisi 3? Edisi 2, Pak. 2, Pak. Kalau edisi 2, Ibu Bapak tinggal buka halaman 101. Lompatnya jauh itu, Bu. Halaman 101. Itu ada soal tab. Nah, sebanyak itu hanya buat soal tab cuma ada di buku halaman itu saja. Sudah Ibu baca? Sudah Ibu buka halaman 101? Nah, inilah contoh soal tab. Nah, ini soal tab. Nanti dalam bentuk ini seperti inilah. Ini yang sederhananya, tinggal Ibu Bapak jawab seperti apa nantinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak tentang TAP yang saya sampaikan tadi? Mudah-mudahan mengerti dan paham. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, Pak, baik Pak. Saya Januari Pak. Yang mau saya tanyakan terkait soalnya Pak. Jadi tadi kan sudah disampaikan bentuk soal tadi dicontoh di halaman 101. Nah, pertanyaan saya adalah Pak, apakah ujian kita nanti ini THE atau seperti kemarin kita ke UT-nya atau seperti apa Pak yang biasanya Pak? Terima kasih Pak. Oke, bentuk ujiannya besok seperti apa ya? Ya Pak Januari ya? Iya Pak. Baik, kalau di UT ujiannya ada 3 macam bentuk nanti. Kita belum tahu apakah besok di tahun ini, di semester ini ujiannya berbeda. Ya, pertama ujian itu tatap muka. Tatap muka berarti Ibu Bapak dikumpulkan pada satu ruangan atau di kelas atau di sekolah mana ditunjuk, Ibu Bapak masuk ke dalam kelas itu nanti ujian di sana. Nah, kalau ujiannya besok tatap muka di dalam kelas, berarti Ibu Bapak besok akan ketemu dengan soal yang lembaran yang telah disiapkan oleh panitia ujian. Yang dari pusat sana sudah dikirim ujian seperti ujian sekolah yang Ibu lakukan di sekolah. Dikasih lembar jawaban, dikasih lembaran soal jawab. Nah, untuk menjawab soal UT, khusus untuk TAP,
itu hanya ditulis tangan, tidak diketik, tidak melingkar, tidak memilih ABCD, jawabannya langsung ditulis. Contoh soal yang penting yang ada tadi di halaman 101, seperti itulah. Itu katakanlah itu soalnya dikasih di bawah itu Ibu baca itu di halaman 101 itu di bawah itu ada 3 pertanyaan. 1, analisis kasus di atas. Jadi kan harus ditulis, dijawab, ya kan? Kasus di atas, bawahnya jawaban. Itu 1. Yang kedua, ujiannya bisa berbentuk soalnya dikasih dari UT. Ibu Bapak nanti ngambil soalnya di UT. Dikasih, sudah ada, nanti ketua kelas disuruh ambil soal di UT, nanti dibagikan ke grupnya, ke kawan-kawannya masing-masing. Nanti dikerjakan di rumah. Setelah di rumah, ditulis, kalau PKP tetap ditulis tangan, kalau TAP. Setelah ditulis tangan, kemudian diselesaikan, bisa diantar kembali ke UT atau di-scan, dikirim ke UT-nya. Ya. Nah, yang ketiga, betul-betul semuanya dari online. Ibu Bapak ujian seperti hari ini, yang kemarin kan ujiannya online. Di rumah masing-masing, buka, soalnya dikasih, langsung aja nanti dijawab pakai kertas lembar, nanti Ibu Bapak siapkan kertas ujiannya, tulis tangan. Tulis tangan, kalau TAP memang tulis tangan pakai polio. Tulis jawabannya, nanti di-scan, dikirim ke halaman, ke layar untuk ujian, kemudian ke UT-nya. Ke saya tidak kalau ujiannya. Ya. Nah, jadi itu Pak Januari 3 itu konsep ujiannya. Ya. Kemudian dengan Baik, UT, kalau TAP ini saya ingatkan ujiannya semuanya tulis tangan, tidak ada yang diketik, tidak ada yang di print. Jadi cukup ujian pakai lembaran polio. Oke, Pak Januari. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, oke, Pak, ada yang lain? Bu Susianti mau bertanya, Pak. Silakan Bu Pak. Susianti. Iya Pak, makasih. Pak, tadi terkait dengan yang ditanyakan Pak Januari, kan berarti intinya Pak ujian yang pokoknya berbau, tapi ini semuanya tulis tangan ya Pak ya? Ya, kalau jadi, ujian TAP saja Bu ya, TAP yang saya bimbing semuanya pakai tulis tangan. Oh, lalu Pak, nanti mau nanya juga nih Pak. Kayak tugas 1 juga Pak, kemarin kan juga rumah saya agak rame, jadi kurang itu Pak, kemarin saya dengar memang pakai tangan, terus pakai tangan semua kan Pak. Karena biasa kalau kita tugas-tugas kuliah kan pasti diketik ya Pak ya, dimasukkan ke apa tadi email atau ke si layar ya Pak. Nah berarti nanti Pak tugas 1 kita ini juga untuk TAP ini juga by tulisan tangan Pak ya? Iya, karena ujiannya besok pakai tulisan tangan, tugas 1 kita latihan. Namanya latihan harus menyesuaikan. Nanti supaya Ibu sudah terbiasa, gampanglah ujiannya. Jangan nanti sekarang pakai ketik, besok ujian tangan, kolang kabut. Kan kemarin nggak pernah ketik, nggak pernah nulis katanya. Ya, tetap Bu. Ya, jadi membiasakan diri. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 tetap pakai tulisan tangan. Jangan khawatir tulisannya, Bu, Pak, tulisan saya nggak bisa dibaca, Pak, kayak cakar ayam. Jangankan cakar ayam, cakar kambing pun kami saya terima. Ya kan? Gak apa-apa. Jangan khawatir itu. Yang penting tulis. Buat soal itu. Jawab. Salah tidak apa-apa dalam latihan. Ya namanya kan latihan nih. Latihan 1, tugas 1, tugas 2 kan latihan ini. Nanti setelah selesai, besok tugas 1-nya dikumpulkan. Pas pertemuan ketiga kita bahas. Nah, jawaban sama yang mana-mana kita bahas. Nah, menurut Ibu macam mana nomor 1? Mungkin di antara kawan-kawan ada yang tidak sama. Ada yang sama, nggak masalah. Jadi karena permasalahan itu nanti bisa saja masalahnya sama, menuangkan, mendeskripsikan cara membahasnya pasti beda-beda. Ya kan? Pasti beda-beda. Boleh saja besok Ibu. Lagi, Pak. Boleh, silakan. Ya. Iya Pak, karena kan kayak orang kan pasti untuk seni dalam menulis kan beda-beda kan Pak. Jadi memang jujur secara pribadi segitu kan nanti kalau ada nanti takut itu apakah mempengaruhi nilainya gitu Pak ya dengan tulisannya harusnya diukir gitu Pak ya? Enggak ya Pak?
Bu, kalau dalam kita kan kegiatan formal, bukan informal, bukan non formal. Kalau formal kan ujian. Buat tulisan. Kalau ibu nulisnya biasanya pakai huruf besar semua enggak apa-apa. Mau huruf kecil semuanya. Ya kan? Mau huruf sambung silakan. Jangan pula nanti ibu ukir di atas tuh judulnya ujian, pakai bunga, pakai log-log pula, enggak usah. Ya. Tak usah itu. Ujian ya. Yang ngaruh nggak nilainya, Pak? Kalau itu tak ada pengaruh, Bu. Kalau kita ujian itu kita melihat kontennya, isinya apa, bukan gambarnya. Nanti Ibu kasih pula kertasnya warna-warni, jangan. Ya. Nah, soalnya sama, jawabannya ya pasti diharapkan soalnya konkretnya sama gitu. Yang penting kalau saya baca, misalkan lah ya, ini soal yang Ibu pegang itu di halaman 101. Coba Ibu baca, pertanyaan yang di bawah, analisalah kasus di atas. Minta 4. Ibu sudah ketemu 4 biji itu, Ibu tulis 4-4-nya, analisanya 4 biji. Ya kan? Pasti dari Ibu Susi dengan Ibu Mawarni dengan Pak Ramlan berbeda analisanya. Tidak apa-apa. Atau ada dari 4 itu ada yang sama nanti analisanya. Tapi kan begitu dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang nomor 2, nomor 3 itu ada kaitannya tuh. Nomor 2, berikan alasan hasil analisa Ibu. Kenapa Ibu pilih itu tadi analisa kan? Nah, kemudian nomor 3-nya, kemukakanlah alternatif pemecahannya. Ibu harus cari solusinya. Karena dia salah, harusnya begini, analisa Ibu begini, alternatifnya harus begini gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau memang seperti itu nggak usah khawatir, ya. Buat analisa saja. Jangan nanti tambah-tambah pula. Ibu bikinlah pakai ingin lebih cantik, dibikin pakai dikasih warna merah, baru separuh ganti garis miring, pakai warna biru penanya. Ya. Nggak usah itu, tak usah itu, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tulisan tidak ini Bu ya, tidak perlu tulisan nak mau. Kalau biasanya kita sehari-hari biasa kan ada orang yang menggunakan huruf besar semua, nggak apa-apa huruf besar, ya kan? Tulisannya, yang penting dia rapi. Wah, harus dia biasanya pakai huruf kecil semua, nggak apa-apa. Atau ada orang yang tulisannya berangkai kan ada kan bersambung-sambung, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi jangan pula nanti Ibu mau seni, separuh tulisan huruf besar, nanti separuh huruf kecil, separuh huruf berangkai, ya bingung saya membaca nanti ini mana betul tulisan ini. Ya kan? Karena kita maklumi sekarang ini sudah zamannya teknologi, sebenarnya tidak ada lagi itu, ya kan? Tidak ada lagi yang tulisan tangan itu hari ini, ya kan? Nah, cuma ini kewajiban, tugas, ya mau tidak mau kita ikuti itu, ya. Baik, Ibu Susi ya, paham ya? Nah, paham, Pak. Tulisan Ibu mau cakar ayam, mau cakar kambing, silakan. Saya terima. Ya. Makasih banyak, Pak. Semua, ada yang lain? Pak, coba tanya, Pak. Silakan. Kan tadi tulisan tangan kan, Pak. Ini hanya untuk meyakinkan saya saja, mata saya salah. Ini nanti berarti penyerahannya itu dalam bentuk foto atau scan ya, Pak? Kalau tugas tetap di-scan aja. Ya. Karena kalau banyak ngirimnya nanti kan takut saya berat. Sebenarnya foto pun boleh. Kan? Tapi bagusnya di-scan aja. Di-scan, nanti dikirim. Kan ada 2. Nanti kiriman tugas itu tetap 2, Bu, Ibu lakukan. 1 ke UT, ke halaman selayar, biasanya kan ada tuh kan kolom tugas ya. Kemudian 1 lagi Ibu kirim, filenya sama, kirim ke saya, ke email saya nanti. Kenapa? Untuk membackup. Yang ke saya tanggung jawab tugas 1, tugas 2, tugas 3 bahwa si A sudah masuk. Kalau di UT ada sedikit trouble, saya bisa jawab bahwa dia sudah masuk, misalkan. Ibu sudah kirim ke saya. Tugas 1, tugas 2, tanggal sekian ada kok di email saya, gitu. Jadi Ibu tidak dirugikan. Kita kan maklum lah.
Tak maklum sekarang ini kan teknologi memang canggih, tetap ada errornya nanti kan. Nah, Pak, setelah di-scan itu nanti dipindahkan ke PDF ya Pak? Atau di Word? apanya? Kan setelah di-scan, dipindahkan ke PDF gitu ya Pak ya? Enggak, ibu-ibu scan aja, kirim ke saya. Nanti saya lah tadi memindahkan sendiri. Tapi habis Ya di-scan kan? langsung aja ya Pak, Jadi nggak usah dalam ke bentuknya ke PDF. saya itu dalam bentuk PDF aja, gitu kan? Oh PDF ya Pak ya, betul ya? Iya, dalam bentuk PDF yang scanan itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Udah semangat ini Ibu dapatkan tugas ya Pak Ramlan ya? Sudah nggak sabar ingin dapatkan tugas. Iya Pak, teman-teman semangat Pak. Mereka luar Semangat biasa. ya, dapatkan tugas. Mau mengerjakan tugas semua ini Pak. Ya, Bu, tugas itu boleh dikerjakan bersama-sama. Kalau tugas tak masalah, tugas sama-sama ya. Yang penting saat ujian jangan sama-sama, itu saja. Masing-masing ujiannya kan. Nah, kalau latihan boleh, apa-apa. Kan ada yang satu sekolah nanti nih kan. Nah, yang satu sekolah kan diskusi boleh. Barangkali mungkin nanti akan dia menganalisa sama, tapi jawabannya mungkin analisa setelah dianalisa mereka mendeskripsinya berbeda-beda. Boleh, nggak apa-apa. Namanya tugas latihan. Baik, Ibu Bapak, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mencoba. Ibu Bapak sudah coba tolong baca dulu. Nomor halaman 101 itu coba dibaca dulu kasus pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Coba dibaca dulu ya.
Baik, Ibu Bapak, kan sudah dibaca itu kira-kira ya, Ibu Bapak sudah baca apa enggak pertanyaan yang di nomor 1-nya itu? Pertanyaan nomor 1 itu analisis atau analisa kasus di atas, temukan masalah pembelajaran yang terdapat di dalamnya. Kira-kira Ibu Bapak, ya sudah ada belum gagasan atau ide Bapak? Jawaban nomor 1 itu sudah ada belum? Dipikirkan oleh Bapak. Siapa yang sudah dapat? Coba jawab satu. Ada sudah dapat belum? Ya Pak. Silakan. Untuk permasalahannya mungkin yang pertama dari segi jumlah siswa di dalam kelas itu kan terdapat di situ 48 orang Pak. Secara logika bahwa seorang guru standarnya itu mungkin Pak, secara kalau kita tahu hanya mungkin memfasilitasi sebanyak 25 atau 30. Nah, dari segi waktu, bahwa ketika kita misalnya seorang guru itu melaksanakan pembelajaran di kelas dengan jumlah yang 48 siswa, maka dia akan kekurangan waktu dalam membimbing, bahkan menuntun anak-anak, contoh dalam membuat kerajinan tangan tadi, atau dalam mengatakan vokal, membacakan puisi, bagaimana guru tadi masih kurang waktu dalam membimbing anak-anak tersebut. Mungkin itu satu permasalahannya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Januari ini ya. Oke, Pak Januari. Pak Ramlan, Pak. Pak Ramlan, sorry Pak Ramlan, jangan Pak Ramlan. Oke Pak, ini Pak Januari Pak. Ya, silakan Pak Januari. Oke Pak, yang saya temukan berikutnya adalah Pak, di sana ada di contoh kasus itu dijabarkan bahwa tingkat kecerdasan yang relatif sama, terus kemudian sikap atau perkembangan jiwa mereka pun wajar-wajar saja. Jadi kalau menurut saya sih Pak, memang kalau tingkatnya kan dibilang sana biasa-biasa saja, artinya tidak ada satupun yang menonjol. Artinya kan diperlukan sebenarnya Pak, dalam satu kelas itu kalau ada seorang atau 2 orang menonjol kan kita bisa menerapkan mungkin tutor sebaya seperti itu Pak. Jadi ini menjadi pemantik atau menjadi ya penggerak bagi teman-teman yang lain supaya ada tempat mereka bertanya. Mengingat juga tadi kan disampaikan bahwa ya pertemuan mereka itu kan 1 kali 4 jam Pak. Jadi langsung saja, sehingga memang itu tidak merangsang anak untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang diharapkan tadi Pak. Jadi karena mereka relatif sama, harusnya memang butuh ya waktu lebih seperti itu Pak. Ataupun mungkin gurunya memang harus lebih kreatif seperti itu, mungkin menampilkan media-media atau metode-metode yang mendukung pembelajaran itu sehingga ya tujuan ataupun kemampuan diharapkan tadi bisa tercapai seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Januari. Ada lagi yang mau nambah? Ada lagi yang mendapatkan ada temuan analisa Ibu Bapak yang berbeda? Selain atau yang sama dengan Pak Ramlan, sama dengan Pak Januari tadi. Ada yang lain? Ada yang mau komentar? Saya Pak. Silakan. Boleh Pak. Silakan, Ya. silakan. Tak apa, kita belajar Bu. Silakan. Ya, selain tadi mungkin yang Pak disampaikan oleh Supandi ya. Iya Pak. Silakan. Satu lagi mungkin selain yang disampaikan oleh Pak Alan tadi dengan Pak Januari, mungkin kita bisa melihat dari sini bahwa Bu Emma ini kan guru kelas 3 Pak, sedangkan anak yang ditangani dia ke depannya ini di kasus ini kan siswa kelas 4. Jadi mungkin terlihat di sana bahwa guru tersebut mungkin memiliki kemampuan di kelas 3, tetapi di sini kan disampaikan pembelajaran secara terpadu bagi siswa kelas 4. Jadi mungkin itu satu juga kasusnya, karena kan kalau kita sebagai guru mungkin udah terbiasa mengajar di kelas 3 atau kelas rendah, begitu kita diberikan tantangan di kelas tinggi, berarti kita harus menerapkan metode, media, dan cara strategi memberikan pelajaran atau mengajar kepada anak itu harus sesuai. Apalagi di sini dia terpadu, berarti memang kita harus bisa menerapkan atau mengaitkan beberapa mata pelajaran itu sehingga anak-anak bisa mendapatkan konsep yang benar
atau pemahaman yang benar seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Supandi, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu mana tadi? Saya Pak. Oh, Saya, silakan. Saya Bu Zahra Pak, mau menambahkan yang disampaikan tadi sama Pak Supandi. Ya, Ibu Zahra ya. Iya Pak. Mungkin lebih tepatnya itu dalam pengimplementasian model pembelajaran terpadunya, di mana diketahui model pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu yang dapat kita pakai itu ada 3, modeling laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Saya rasa di kasus Ibu Emma ini, seperti yang kita ketahui, untuk mengajar SD itu kan tematik, di mana tematik itu merupakan pembelajaran terpadu. Di dalam 1 jam pelajaran itu ada beberapa mata pelajaran. Sedangkan di dalam kasus ini, bahasa Indonesia, IPA, dan kerajinan tangan itu sepertinya dipisahkan jamnya, Pak. Jadi mungkin pengaturan jam tidak sesuai dengan pembelajaran terpadu yang kita inginkan dari Bu Emma tersebut. Terima kasih. Baik, Ibu Zahra. Ada lagi tidak yang mau menyambah? Ibu Iya Pak, Lestari Bu ya? Lestari Pak. Ya, silakan Iya, Bu Pak. Lestari. Yang saya tambahkan di sini, saya melihat di sini kan Bu Emma sedang mau membacakan puisi Kembang Sepatu. Nah, di mana Bu Emma belum memberikan contoh atau menyiapkan alat-alat yang diperlukan dalam membuat kembang sepatu itu Pak, dari kertas. Seperti itu ya Pak. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak, ada lagi nggak yang mau nambahin? Dari Pak Alan, Pak Januari, kemudian Pak Supandi, Bu Zahara, Bu Lestari. Nah, dari beberapa teman-teman tadi yang menyampaikan, ya, hal-hal yang nyata yang Ibu Bapak koreksi dari analisa itu semuanya sudah benar. Kekurangan-kekurangannya. Inilah dia analisa yang seperti ini. Analisa Bapak Ibu yang tadi kekurangan waktu, menggunakan alat atau media yang tidak pas, kemudian model pembelajaran, apalagi dia kemampuan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Januari, kemampuan. Pak Supandi bilang kemampuan, dia mengajar kelas 3, sekarang duduk mengajar untuk tematik di kelas 4. Nah, semua ini adalah kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ibu Emma. Inilah hal, ini jawaban yang dapat Ibu Bapak. Berarti Ibu Bapak sudah bisa menjabarkan analisa. Ya. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu kira-kira apa yang akan kita tuangkan besok di dalam perbaikannya? Kebalikan dari temuan Bapak Ibu tadi kan? Wah, kalau medianya tidak cocok, yang cocoknya seperti apa? Yang Ibu sampaikan tadi, harusnya Ibu Emma itu pelajarannya itu tidak bisa sekaligus dalam 4 kali pertemuan, 4 waktu itu dalam satu pertemuan. Harusnya dipisahkan. Nanti pertemuan berikutnya bisa di pelajaran ini. Pelajaran berikutnya di pelajaran pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan itu bisa dijawab dengan sedemikian rupa menurut kemampuan kita berpikir, Ibu Bapak, ya kan? Nah, jadi yang Ibu Bapak sampaikan itu sudah benar semua. Inilah hal-hal yang perlu kita sikapi. Kenapa? Dari mana ide Bapak tadi? Karena Ibu Bapak sudah mengalami. Karena Ibu Bapak juga seorang guru. Kan tahu, jadi menguasai ini. Oh, kita baca kasus ini banyak sekali kekurangan Bu Emma. Jadi bukan satu nanti kekurangannya. Kalau disuruh mencari 10 pun juga bisa. Ya kan? Bisa dicari 10, bisa. Tapi nanti dalam menganalisa, kemudian mendeskripsikan jawabannya, menunjukkan pelajaran berikutnya itu nanti akan timbul diminta untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, contoh yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, waktunya, ya kan? Waktunya seharusnya harus dia bikin waktu yang sedemikian rupa. Nanti Pak Alan akan jawab, berikanlah alasan kenapa menurut Anda harus waktunya kurang. Jawab. Nanti di soal kedua kan coba kalau Bapak Ibu Bapak baca dulu. Soal kedua berikanlah alasan atas hasil analisa kita. Jadi kaitan soal pertama dengan kedua itu ada kaitannya. Buat alasan.
mau pendek, mau panjang, alasan silakan. Nanti begitu yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah kemukakan alternatif pemecahannya. Ibu Bapak sudah kemukakan alasannya tadi, temukan masalahnya, buat alternatifnya. Seharusnya bagaimana Ibu Emma ini mengajar yang baik supaya nanti program pembelajaran yang dia bawa ke dalam kelas itu tercapai dengan baik. Analisa, kemudian deskripsikan, jawab alasan kita kenapa. Ya. Nah, itu hal yang biasa saja, ya. Kira-kira soal yang begini bisa nggak yuk Bapak analisa sendiri? Bisa, Pak. Bisa. Saya yakin bisa. Karena kasus-kasus itu berkaitan dengan problem-problem yang ada di dalam kelas, bukan di luar kelas. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu mendeskripsikan ini seolah-olah Ibu Emma itu saya. Ya, gitu kan? Nah, banyak lagi kesalahan, tulis saja itu. Nah, jadi makanya mendeskripsi itu dengan tulisan. Ya. Nah, ini satu kasus. Kasus keduanya ada itu, Bu, di halaman 104. Di halaman 104 ada lagi kasus itu, Bu. Itulah 2 soal itu. Itu kasus pembelajaran IPA di SD. Nah, lebih kurang sama seperti itu juga itu, Bu, nanti. Pertanyaannya lagi, coba Bu, Ibu lihat pertanyaan itu. Pertanyaan lebih rumit lagi itu, Bu. Identitaskan 4 siswa, identifikasi 4 peristiwa penting yang terjadi di dalam kasus pembelajaran. Kemudian jika Anda menjadi Pak Sartono, bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan gagalnya anak menjawab pertanyaan Pak Sartono? Nah, kemudian disuruh membuat PTK atau rencana tersebut mencakup identifikasi masalah, analisa masalah, rumusan masalah, tujuan perbaikan, langkah-langkah perbaikan, atau langkah-langkah perbaiki kelangkaan prosedur. Nah, ini semua yang Ibu pelajari ini nanti ada kaitannya dengan waktu Ibu mengambil mata kuliah PTK, kemudian karya ilmiah, kemudian PKP. Ya kan? Nah, jadi Ibu sudah mulai mereview, buka lagi pelajaran PKP kemarin, bagaimana pelajaran pembuatan karya ilmiah, seperti apa. Ya, tapi mudah-mudahan soalnya tidak serumit yang Ibu bayangkan. Ya, saya berharap soalnya yang sederhana-sederhana saja. Ya, seperti semester yang kemarin saya lihat soalnya ya sesuai dengan keinginan kawan-kawan dalam proses belajar mengajar. Waktu soal kemarin itu mereka disuruh membuat rencana pembelajaran saja yang sederhana. Ya, membuat rencana pembelajaran ya membuat rencana pembelajaran itu hanya yang sederhana itu maksudnya Bu yang termuat di dalam proses belajar mengajar. Kegiatan yang sederhana itu seperti apa? Tertuang kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Itu yang sederhana. Ya kan? Bukan membuat RPP. Kalau membuat RPP nanti Bu repot. Membuat RPP. Ya, cukup membuat yang sederhana saja. Ya. Baik, Ibu Bapak, saya kira itu ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan penjelasan saya masalah TAP ini? Sudah, Pak. Kalau contoh soal itu saya kira seperti itulah contoh yang sederhana. Tinggal nanti kita mengulang kaji dengan latihan-latihan saja. Ya kan? Latihan nanti Ibu Bapak cukup dengan 1. Saya ingatkan ya, ujian itu, ujian TAP itu soalnya minimumnya 2 kasus itu, Bu. Jadi bukan 1 kasus, 2 kasus minimumnya. Nah, tinggal Ibu menjabarkan saja besok itu. Ya mudah-mudahan sesederhana mungkin Ibu bisa menjawab dengan baik. Untuk TAP ini meliputi beberapa komponen. Pertama, nilai tutorial, ya, penilaian kedua, penilaian tugas 1, tugas 2. Yang ketiga, ikut ujian. Jangan sampai tidak ikut ujian. Ya, kemudian nilai UT untuk TAP ini sama dengan TAP, Bu, dengan PKP. TAP dengan PKP itu sama. Tidak boleh nilai C. Jadi nilainya minimal B. Cuma beda dengan PKP, kalau PKP kan ujian cuma nilainya cuma hanya 2 komponen saja kan? Nilai PKP dulu. Pertama nilai praktek, perbaikan. Kemudian nilai laporan, ya kan? Laporan dalam bentuk soft copy dan hard copy kan?
yang dilapor ke UT, yang dijilid seperti skripsi itu kan. Nah, itu nilai PKP. Nah, dan PKP juga tidak boleh nilai C kan? Harus nilai A atau B. Ada nggak semalam tuh yang nilai C? PKP, Ibu Bapak? Ada? Baik semua Pak, nilainya luar biasa. Baik kelas semua. 3. Ada nilai B? Ada dapat nilai B tidak? Tak ada Semua juga, A, berarti Pak. A semua. Iya Pak. Luar Dapat nilai A, biasa. Pak. A plus semua. lagi. A plus lagi, ya kan? Mudah-mudahan Ya. TAP ini juga sama besok. Tidak ada nilai B, tapi nilai A semuanya. Amin. Ya. Amin. Karena nilai PKP dengan TAP itu tidak jauh beda, Ibu Bapak. Karena mereka tidak mempersyaratkan tidak boleh nilai C. Ya, nah, jadi persyaratan untuk dapat nilai itu tadi 3 komponen terpenuhi. Tutorial, absensinya, kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3, kemudian wajib ujian. Kalau PKP kan tidak ada ujian. Kalau PKP kan hanya laporan saja. Nah, kalau TAP ada ujiannya. Nah, mudah-mudahan lah itu bisa diikuti dengan baik nantinya. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk tugas 1, baik nanti ujian itu 1, 2, 3 seperti itu Pak, nanti tulis tangan semua kan Pak? Memastikan aja Pak. Iya, itu sama dengan Bu Santi tadi tanya, Ibu Susi tanya begitu. Ujiannya tetap semuanya pakai tulisan. Sama karena ujiannya tugas besok juga tulisan tangan. Saat ujian di bulan Desember kan ujian Ibu Bapak. Ah, itu juga pakai tulisan tangan. baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, sebelum ini saya lupa nanti Pak Ramlan dibuat Ya, Pak. dokumentasi dulu ya, diupdate. Siapa Bapak Ibu silakan Lupa saya foto. nanti. Alhamdulillah. Buka kameranya. Silakan dibuka semua fotonya. Kameranya Pak, bukan fotonya. Oh Baik, ya, 1, kameranya dibuka. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3 jempolnya. 1, Baik. 1, 2, 3. Sudah Pak? Sudah Oke. Pak? Sudah mantap. Baik Ibu Bapak, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas Pak. Masalah Pak, ujiannya satu lagi. bagaimana? Silakan. Pak, jika ada kesalahan Bu? saat penulisan tangan, apa boleh diperbaiki? Apa harus bersih ada semua, clear? Oh gitu. Bu, Ibu maunya ujiannya di mana? Di dalam kelas, kumpul ramai-ramai, atau di rumah, online? Kalau seandainya yang tugas-tugas itu Pak, tugas 1, 2, 3 sekalian ujian, kita kan nulis tangan itu Pak. Jadi mungkin mana tahu pas saat kita menganalisa itu ada kata-kata yang salah atau segala macam, saat kita memperbaiki, itu bolehkah kita perbaikinya dengan menip-ek atau menambalnya, atau hanya di strip 2 saja? Karena kemarin itu ada teman saya menyampaikan kalau bahwasanya untuk menulisnya jangan sampai salah. Seperti itu Pak. Oke, Bu, kalau latihan, Ibu hari ini saya kasih tugas nanti besok, tugas kedua, tugas 1 ya. Ibu saya kasih tugas, Ibu kerjakan di rumah, waktunya seminggu, 1 minggu. Kalau salah, Ibu tip-ek, boleh, kalau latihan. Ya kan? Tapi kalau salahnya itu sudah setengah halaman, Ibu tip-ek, lebih banyak tip-eknya keluar nanti daripada Ibu yang pening, tulis bagus. Lebih bagus kan tulis baru. Ya kan? Tapi kalau hanya 1 baris, 1 garis itu 1 baris saja mungkin bisa aja di tip-ek, boleh. Nanti Ibu scan, Ibu kirim. Karena yang aslinya tak saya ambil kan? Gak sama saya, sama Ibu pegang. Oke? Nah, Oke, yang kedua, lebih baik kalau ujian,
Ya, kalau ujian nanti, usahakan jangan ada yang salah lah. Kita sudah latihan 3 kali. Kalau memang ada yang salah juga nanti, Ibu sobek kertas itu ganti yang baru. Biar tidak nampak lagi, kita perbaiki. Kan kerjakannya di rumah. Mudah-mudahan ujiannya online. Kecuali ujiannya di UT besok. Kalau ujiannya di kelas, misalkan besok dikumpulkan pada salah satu sekolah yang ada di Batam, ujian kita offline, ketemu di dalam kelas. Nanti kalau dalam kelas itu biasanya ada panitia yang memberikan lembaran jawaban. Biasanya kalau yang TAP itu lembar jawabannya sudah distempel dengan UT, panitia. Jadi tak bisa Ibu ganti dengan kertas Ibu sendiri, harus minta lagi ke UT. Kalau salah minta aja ke UT. Pak, soal saya lembar jawaban saya kotor atau sobek atau terlalu banyak salah gitu, diperbaiki. Minta lagi lembar jawabannya. Ya, saya kira begitu. Kalau salah saat ini Ibu latihan sama saya nggak apa-apa di Tipek. Ya, kalau perlu Ibu Tipek kan semua juga nggak apa-apa. Nanti Ibu scan kan sama saya, nggak nampak Tipeknya lagi. Ya kan? Iya, benar Pak. Terima kasih Pak. Nah, kalau lagi sekarang ini kalau tugas sama saya kan mau di Tipek, mau Ibu cat lagi semua pakai cat putih pun nggak apa-apa. Ya kan? Supaya nggak nampak, karena dia nggak masalah tuh. Kalau di scan dia hilang. Tapi kalau besok ujian jangan, usahakan yang bersih, ya kan? Nah, yang penting bagi saya besok itu ada jawaban dari ibu bapak masuk ke saya, ya, menyatakan bahwa Pak Ramlan tugas satunya sudah masuk, ya, Ibu juga tugas satunya sudah masuk. Nanti sama saya rekap. Jadi tugas itu Bu, kalau tugas harian, tugas 1, tugas 2, tugas 3, itu dikirimnya 2 kali. Satu ke selayar, ya, file tugas, kemudian ke saya, ke email saya nanti. Jadi saya punya rekap. Kalau ada trouble di UT, menyatakan bahwa sudah antar tugas ke saya, sudah ada, nampak nanti saya. Oke? Baik, ada yang lain? Pak Darwis, kenapa menung-menung Pak Darwis? Pak, nanti alamat emailnya jangan lupa ya Pak. Di soal itu, di bawahnya nanti, di bawah soal itu, pertanyaan, setelah pertanyaan tuh ada tuh email kemana kirimnya. Oh. Ya. Nah, Ya, Pak. email kirim ke saya, nanti kirim ke selayar juga. Jangan lupa, saya ingatkan terus, di dalam soal itu pasti tetap dibikin. Ya. Baik, macam mana Pak Darwis? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, jadi kan kelas ini itu kan belum keluar, jadi kan absen pun belum keluar, jadi lagi nunggu itu. Kalau untuk tugas 1 kan nanti ada jangka waktunya tuh kan Pak? Takutnya nanti satu minggu kan dari besok. Tugas 1 mungkin sore atau hari ini, nanti setelah keluar nanti saya kirim ke grup Bu ya. Saya kirim nanti Pak Ramlan ke grup kita, nanti grup, nah diambil, nanti langsunglah dikerjakan. Nah, kalau selesai, kalau ada yang sudah selesai mau dikirimlah secepatnya. Tugas berarti kami nanti itu tanggal 1 ini pertemuan ketiga, besok sudah masuk, kita bahas. Ya, kita bahas sama-sama. Jadi kita Bu Bapak mulai hari ini belajar kita besok tidak ada lagi pakai buku. Bukunya dulu disimpan. Buku ini boleh disimpan ini. Dimasukkan dalam peti. Ya kan? Nggak dipakai lagi sudah buku itu. Tinggal kita belajarnya besok itu bagaimana kita untuk mendengar kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya, banyak sekali program-program sekolah, ada guru yang barangkali mengajar hari ini muridnya tadi, kata Pak Ramlan tadi, muridnya berapa? 48 orang, yang standarnya itu cuma 25 sampai 30 orang misalkan. Bahkan ada tempat kita di Batam ini ada muridnya sampai 60 orang satu kelas. Ya, gimana dia mengajar itu? Nah, jadi itu problem. Nah, jadi kita akan dengar besok, diskusi besok kita akan dengar bagaimana murid apa yang sekolahnya muridnya banyak. Coba dia bicara, bisa nggak dia mengajar murid yang sekitar 50-60 orang? Ada kan tempat ibu bapak kan yang mengajar muridnya banyak itu, yang banyak?
Nah, nanti kita akan ditanya bagaimana mengatasi murid yang banyak di satu kelas. Yang oper, yang muridnya sudah 50 orang misalkan. Tapi ada juga sekolah yang muridnya cuma 15 orang, 8 orang, 10 orang, ada juga. Oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk pertemuan 3 kan Pak, nanti kita bahas tentang tugas 1. Mungkin berarti materinya kita itu mungkin per tugas 1 itu ada yang mau kita tampilkan. Kemudian di pertemuan 4 itu kan Pak, itu kan itu mau menuju ke tugas 5 ya Pak, ke tugas 2 ya Pak. Jadi di tugas 2. Jadi apakah di pertemuan 4 itu sistemnya Bapak seperti apa untuk kita di kelas ini, atau materinya tetap dari Bapak, atau kami guru-guru memberikan permasalahan-permasalahan yang kami temukan di sekolah, atau apakah langsung ditunjuk teman-teman, seperti apa Pak? Terima kasih. Nanti di pertemuan besok yang ketiga, kan setelah kita bahas soal-soal kita itu, nah nanti baru saya berikan pembagian kelompok untuk tapi kelompok kita cuma diskusi aja. Kita akan mendengar saja Pak Ramlan nanti permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan di sekolah. Nanti bergiliran kita dengar nanti. Nah, dari situ kita yang kelompok yang tidak memberikan memberikan tanggapan saja, solusinya seperti apa. Kita bagi rata nanti. Dia hanya di pertemuan keempat dan keenam saja. Oke, baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertemuan pertama kita membahas tentang kemarin sudah ketemu, yang kedua saya, yang ketiga besok kita bahas sama-sama soalnya, yang keempat Ibu Bapak nanti menjelaskan, bukan menjelaskan lah, mengutarakan lah permasalahan di sekolah saja yang Bapak rasakan. Jangan takut Bu, kita berbagi saja ya, pengalaman di sekolah, ya kita ganti-gantian. Nah setelah itu pertemuan ke 5 kita bahas soal yang tugas yang kedua, ya kan? Nah, nanti sambung lagi di pertemuan ke-6 Ibu Bapak yang belum menyampaikan beberapa permasalahan di sekolah, ya kan? Nah, tapi bulan 7 kita bahas soal lagi, yang 8 sudah selesai. Pada 8 kan terakhir kita paling-paling mereview aja pelajaran-pelajaran persiapan untuk ujian, menghadapi ujian di semester 3 ini. Mungkin itu ya Pak Ramlan. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir, nggak ada tugas membuat PowerPoint dan segala macam, tak usah, bicara saja besok. Jadi lebih nyantai lagi untuk PKP ini. Oke Pak, terima kasih. Lebih nyantai. Nggak ada beban. Harapan saya cuma masuk aja, kita ikut online, ikut bicara, ya kan, keluarkan pengalaman-pengalaman. Nanti begini, misalkan ada kawan kita, saya berharap dia terbuka saja, nggak usah takut. Ada ngajar kelas 1, kelas 2. Hari ini ketemu sama ada anak yang bermasalah, ada anak autis kah, anak yang berkelainan mental, anak berkebutuhan khusus, tapi ada di kelas kita. Nah, apa solusinya, bagaimana ya saya. Jadi teman-teman ada solusi, mungkin Pak Ramlan pernah mengajar itu dulunya, solusinya begini. Saya pernah ngalami, nah begini ya. Jadi berbagi, kita share. Ya. Nah, itu namanya permasalahan yang kita hadapi di sekolah, ketemu gitu. Ada juga nanti ada anak yang ketemu dengan masalah, misalkan Bapak Ibu guru mengajar, mohon maaf, ada anak yang barangkali yang orang tuanya tak ada, ya kan? Bagaimana mengatasi itu? Atau ada anak yang broken home orang tuanya, ya kan? Dia sukanya sama saya saja Pak. Dia kalau sekolah tuh pulang pun tak mau kadang-kadang. Nunggu, ingin cerita sama saya, karena dia ingin dapat belas kasihan, ya kan? Karena tidak dapat di rumah, tak dapat dia. Akhirnya dengan ibu guru dia mau. Ada yang begitu. Nah, ada juga hal-hal, pokoknya banyak macam. Apalagi yang di pulau, yang di nelayan, ya kan? Bingung dia tuh belajar. Kadang-kadang tak mau belajar dia. Jadi hal-hal yang begitu, yang ada di lapangan, kita curhat dengan kawan-kawan kita di sekolah. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang pribadi jangan. Nanti Pak, suami saya tadi marah-marah sama saya. Nggak dibahas di sini. Ya. Bahas tentang pembelajaran. Bagaimana supaya
proses belajar mengajar kita di dalam kelas itu lebih efektif dan lebih baik, ya kan? Nah, atau ada masalah guru, Bapak Ibu benci sekali ya saya Pak dengan kepala sekolah itu. Nah, jangan itu, nggak perlu kita bahas di sekolah di sini, ya kan? Nah, nggak tempatnya. Ya, tapi kalau bahas tentang proses belajar mengajar atau ada materi yang sulit, ya kan? Nah, seperti Bu Erna tadi kan, Bu Emma tadi coba lihat, dia ngajar kelas 3, disuruh mengajar kelas 4, nah, kan perlu waktu sebenarnya. Mungkin ada kawan-kawan tadi ngajar kelas rendah, sekarang ngajar kelas tinggi, nggak bingung itu. Nah, ya kan? Nah, ada juga seperti itu. Baik, saya kira itu saja. Pak Gilang, apa cerita Pak Gilang? Cukup sampai di sini? Oh gitu. Nah, ada yang lain? Pak Panji? Iya Pak. Nah, ada masalah Pak Panji? Ini aja mau nanya Pak. Seperti tahun kemarin kan ujiannya itu online atau tatap muka Pak? Yang tahun kemarin. Kalau tahun yang lalu, alhamdulillah mereka online. Mudah-mudahan tahun ini juga online Pak. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya kan kalau melihat UT memang dia lebih karena UT ini kan universitas jarak jauh. Memang cool-nya itu adalah memang dengan online ini bagus sebenarnya. Karena pembelajaran jarak jauh itu dengan online lebih bagus. Ya kan? Nah, beda dengan kita di sekolah. Kalau Ibu Bapak kemarin cobalah rasakanlah waktu mengajar 2 tahun yang lalu, sekarang mengajar dengan offline. Wah, mana yang enak Pak? Ngajar online atau offline? Enaknya offline Pak, kalau saya Pak. Ya, kalau anak-anak Bapak harus ngajar dengan offline. Karena Bapak harus mengajar dengan orangnya langsung, ya kan? Jadi pembelajaran pedagogiknya dapat sama anak-anak. Anak-anak itu kan lebih senang dia ngajar langsung. Bapak attitude-nya lalu langsung. Kalau yang tak langsung ini susah. Ya kan? Ya kalau kita kan UT cuma 2 bulan saja, kan 8 kali pertemuan saja. Kalau Bapak 1,5 tahun Pak, 6 bulan. Iya kan? 6 bulan tak ketemu anak, pusing loh Pak itu kan. Nah, sekarang tapi ada juga plus minusnya dengan online dan offline itu. Kalau dengan online dulu kemarin kan Bapak Ibu yang tidak tahu IT ya melek hari ini harus tahu. Awal-awalnya kan tidak terima kita kan. Kemana ini nambah kerja aja lah, harus pakai ini, harus pakai itu. Sibuk dulu, berdiri. Saya lihat di toko-toko jual-jual alat-alat elektronik laku semua itu. Handset kemana-mana kemarin bikin untuk online. Wah sibuk beli handset, pasang ke telinga semuanya. Rupanya sekarang tak pakai handset juga Bapak mengajar. Nah, jadi itu plus minusnya. Kalau sekarang ini kan saya lihat udah sekolah lebih hidup suasana sekolah kan. Ya kan lebih ramai. Jadi masa-masa lalu tuh mulai bangkit lagi. Saya lihat anak-anak sukalah sekarang menyanyi, menari semua guru-guru di dalam kelas. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Pas, cukup sampai di sini dulu. Ya, Pak. Sesuai pas. dengan pesan Gilang, cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya, Pak. Pak Gilang mewakili kami, Pak. Oh gitu, mewakili. Oke lah kalau begitu. Pak Ramlan, jangan lupa nanti di-share di grup kita dokumennya buat bukti Sudah kita share, Pak. di Sudah pertemuan di-share. kedua ini. Sudah Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti tugas 2-nya saya share ke grup ya, di grup WA kita. Tolong dikerjakan. Kalau mau kerja individu bagus, silakan. Kalau mau kelompok juga nggak apa-apa. Ya, namanya latihan. Silakan. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Nanti ya, Oke, Pak. sama-sama. Sama-sama. Silakan kalau mau diskusi lagi di kelompok itu untuk pelajaran lain silakan. Izin Pak. lihat, Pak. Boleh, Pak. Mungkin Pak Gilang mungkin Pak. Bu Susi kali. Sibuk nanyain